Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ananda solih-solihah. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat dan tetap semangat ya. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah belajar mengenai sistem pernafasan manusia dan hewan. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai gangguan pernafasan manusia dan cara menjaga kesehatan organ pernafasan. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Masih ingatkah Ananda Soli dan Solihah, manusia bernafas menggunakan apa? Ya, manusia bernafas menggunakan paru-paru dan beberapa organ nafas lainnya yang juga memiliki peran penting masing-masing. Ketika bernafas, kita membutuhkan udara yang bersih. Udara yang bersih adalah udara yang mengandung oksigen. Udara yang kotor adalah udara yang mengandung racun dan bibit penyakit. Jika udara kotor, pernafasan kita akan terganggu dan akan menimbulkan penyakit. Ada beberapa faktor yang menyebabkan gangguan pernafasan sehingga menimbulkan penyakit. Yang pertama adalah faktor bibit penyakit. Jadi, organ pernafasan kita akan terganggu oleh penyakit seperti virus, bakteri, dan jamur. Nah, penyakit yang dihasilkan oleh bibit penyakit ini seperti flu, tuberkulosis, flu burung, bronkitis, dan pneumonia. Adapun faktor yang kedua yaitu karena pencemaran udara. Nah, udara yang tercemar itu biasanya seperti asap pabrik, asap rokok, asap kendaraan, asap pembakaran. Nah, asap-asap ini akan mengganggu pernafasan kita ya. Terus penyakit yang ditimbulkan juga seperti asma, emfisema, dan kanker paru-paru. Nah, kanker paru-paru ini biasanya disebabkan oleh rokok. Yang ketiga adalah faktor fisik. Faktor fisik ini terjadi karena kelainan organ pernafasan sejak lahir atau ibunya ketika hamil sering terkena asap rokok sehingga mengganggu perkembangan janin tersebut. Nah, mari kita lihat penyakit-penyakit pada organ pernafasan ya. Yang pertama ada asma. Asma adalah penyumbatan saluran pernafasan yang disebabkan oleh debu, udara dingin, alergi makanan tertentu, atau kelelahan. Asma ini adalah penyakit keturunan. Jadi, mereka memiliki faktor masing-masing sehingga penyakitnya kambuh. Gejalanya seperti dada sesak, terus batuk, dan nafasnya terasa berat. Penanganannya dapat diberikan inhaler. Inhaler ini adalah alat yang dimasukkan obat ke saluran pernafasan secara langsung dengan cara dihisap melalui mulut ya. Kemudian yang paling penting bagi penyakit asma adalah menghindari faktor penyebabnya. Kemudian meminum obat sesuai resep dokter. Yang kedua ada penyakit flu. Penyakit flu ini disebabkan oleh virus flu. Nah, gejalanya biasanya seperti sakit kepala, demam, kemampuan penciuman berkurang, hidung tersumbat karena lendir, kemudian badan letih dan nafsu makan kita berkurang. Nah, ini hampir seluruhnya pernah merasakan sakit flu ya. Pengobatannya dapat minum obat dokter sesuai resep. Kemudian meningkatkan daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Dan selanjutnya ketika kita flu, kita perlu istirahat yang cukup. Penyakit yang ketiga yaitu bronkitis. Bronkitis adalah penyakit yang sesuai dengan namanya ya. Gangguannya pada bronkus, ini yang disebabkan oleh virus. Gejalanya biasanya batuk berdahak, demam, dan sesak napas. Kemudian pengobatannya bisa minum obat sesuai dokter, istirahat yang cukup,
lalu mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Nah, kita bisa menentukan ini bronkitis, asma, itu harus ada dengan pemeriksaan dokter ya. Penyakit yang keempat ada tonsilitis. Tonsilitis ini adalah peradangan pada amandel atau tonsil, atau kita sebut anak lidah yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Gejalanya, tonsil itu membesar dan menjadi sakit. Ada juga yang muncul selaput putih di sekitarnya. Nah, pengobatannya minum obat sesuai resep dokter, kemudian mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat dan bersih. Penyakit selanjutnya ada pneumonia. Pneumonia ini adalah peradangan pada bronkiolus dan alveolus karena infeksi bakteri Streptococcus pneumoniae. Terjadi karena virus dan jamur juga. Gejalanya adalah batuk berdahak, sesak napas, nyeri, dan demam tinggi. Pengobatannya kita dapat berobat ke dokter, lalu minum obat sesuai resep dokter. Penyakit selanjutnya ada emfisema. Emfisema adalah kerusakan jaringan di sekitar bronkiolus dan alveolus. Ini disebabkan oleh polusi udara dan zat-zat berbahaya dalam rokok. Gejalanya sesak nafas hebat karena terperangkapnya udara dalam alveoli atau alveolus dan tidak maksimalnya pertukaran O2 dan CO2. Pengobatannya dapat menghindari asap rokok, kemudian olahraga teratur, jaga pola hidup sehat, dan minum obat sesuai resep dokter. Yang selanjutnya ada kanker paru-paru. Kanker paru-paru adalah pertumbuhan sel-sel paru yang tidak terkendali sehingga dapat menyebar luas ke seluruh tubuh. Ini sangat berbahaya ya. Ini juga disebabkan oleh zat-zat berbahaya dalam rokok. Gejalanya batuk terus-menerus sehingga batuk itu menjadi berdarah, kemudian berat badan kita juga turun dan nyeri dada. Pengobatannya bisa kemoterapi dan radioterapi. Nah, ini sesuai dengan anjuran dokter ya. Atau kita bisa ke rumah sakit atau klinik. Tuberkulosis Penyakit yang selanjutnya ada tuberkulosis atau TB. Penyakit ini ditandai dengan munculnya bintik-bintik pada alveoli dan dapat mematikan jaringan di sekitarnya. Ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis, sesuai dengan namanya ya. Gejalanya adalah nafasnya terengah-engah, demam, keringat pada malam hari, berat badan juga menjadi turun, dan bahunya seperti naik, kayak membungkuk gitu. Pengobatannya adalah minum obat secara teratur. Nanda Soli dan Solihah, tadi kita sudah mempelajari beberapa penyakit pada organ pernafasan ya. Agar terhindar dari gangguan pernafasan atau penyakit pada organ pernafasan, penting bagi kita untuk menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan, baik itu untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain. Ini ada beberapa cara untuk menjaga organ pernafasan. Yang pertama yaitu menggunakan masker pada daerah yang mengalami pencemaran udara. Nah, kalau di daerah kita itu lagi ada pencemaran udara seperti misalnya ada pabrik di rumah kita yang asapnya itu tebal, asapnya itu mengganggu. Nah, kita perlu menggunakan masker. Kemudian di daerah kita juga ada kebakaran. Nah, asap-asap kebakaran itu akan mengganggu pernafasan kita ya, jadi kita perlu pakai masker. Kemudian rumah kita di dekat jalan raya. Nah, itu kan ada asap-asap kendaraan, perlu juga kita gunakan masker. Nah, seperti juga masa-masa pandemi sekarang. Nah, kan kita perlu juga menggunakan masker karena ada beberapa penyakit yang ditularkan melalui udara. Nah, selanjutnya menjaga kesehatan dengan menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Jadi mulailah dari rumah sendiri dulu, dari kamar sendiri. Setiap hari kamarnya dibersihkan,
setelah menggunakan peralatan di rumah dibersihkan, terus sampah-sampahnya dibuang pada tempatnya. Nah, selanjutnya kita juga dapat menanam pohon di sekitar. Semakin banyak pohon, semakin banyak udara yang bersih. Semakin banyak udara yang bersih, udara itu akan banyak mengandung oksigen. Kemudian, makan makanan sehat dan bergizi. Nah, jangan pilih-pilih makanan ya. Makanlah makanan lauk pauk, ayam, ikan, terus sayur, minum susu, kemudian bisa ditambahkan dengan obatan herbal atau tanaman herbal, bisa minum air rebusan jahe, kunyit, air kelapa, minyak zaitun, madu. Nah, itu semuanya dapat menambah imun kita. Kemudian tidur yang cukup. Nah, perlu bagi kita tidur tepat waktu dan cukup karena kita perlu mengistirahatkan organ-organ pada tubuh kita. Terus yang terakhir adalah jangan merokok dan hindari orang yang merokok. Pada rokok tersebut banyak zat-zat kimia yang berbahaya, baik itu bagi perokok itu sendiri atau namanya perokok aktif ya, dan perokok pasif yang kita cuman kena asapnya aja. Nah, itu berbahaya juga. Nah, asap rokok atau zat-zat kimia yang ada di rokok itu akan menyebabkan lumpuh otak, kanker paru, kematian sel tubuh, dan mengganggu kesehatan janin serta ibu hamil. Jadi, perlu bagi kita sama-sama mengingatkan orang di sekitar kita untuk menjaga udara di sekitar kita agar tetap bersih. Alhamdulillah, pelajaran kita hari ini sudah selesai ya soli-solihah. Jangan lupa sholat duha, zikir pagi, dan kumpulkan tugasnya tepat waktu. Sampai bertemu lagi di pelajaran selanjutnya soli-solihah. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.